Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiaya Naika Saputri dengan NIM 11026210082. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pemahaman saya mengenai kesulitan belajar. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada klasifikasi, yang keempat ada penyebab, yang kelima ada dampak, yang keenam ada identifikasi, yang ketujuh ada layanan pendidikan, dan yang kedelapan ada RTI. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Kesulitan belajar atau learning disability adalah gangguan dalam proses psikologis yang terlibat dalam memahami atau menggunakan bahasa yang dapat dimanifestasikan dalam masalah dengan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Masing-masing bidang tersebut memiliki nama masing-masing untuk jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar tidak termasuk gangguan yang terkait dengan pendengaran, penglihatan, masalah motorik, dan intelektual. Selanjutnya ada karakteristik. Menurut Halahan 1975, kesulitan belajar memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada masalah persepsi dan koordinasi, yang kedua ada gangguan dalam perhatian dan hiperaktif, yang ketiga mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir, yang keempat kurang mampu menyesuaikan diri, yang kelima ada menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif, yang keenam ada pencapaian hasil belajar yang rendah. Selanjutnya ada klasifikasi. Menurut Kirk dan Gallagher 1986, kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilities, yaitu yang pertama ada perhatian atau attention disorder. Anak dengan attention disorder akan merespon pada berbagai stimulasi yang sangat banyak. Yang kedua ada memory disorder atau ingatan. Memory disorder adalah ketidakmampuan untuk mengingat apa yang telah dilihat, didengar, atau yang dialami oleh anak. Yang ketiga, ada gangguan persepsi visual dan motorik anak. Anak-anak dengan gangguan persepsi visual tidak dapat memahami rambu-rambu lalu lintas, tanda panah, kata-kata yang tertulis, dan simbol visual yang lainnya. Mereka tidak dapat menangkap arti dari sebuah gambar atau angka atau memiliki pemahaman akan dirinya. Yang keempat ada berpikir atau thinking disorder. Thinking disorder adalah kesulitan dalam operasi kognitif pada pemasaran masalah, pembentukan konsep, dan asosiasi. Yang kelima ada berbahasa atau language disorder. Language disorder merupakan masalah kesulitan belajar yang paling umum dialami oleh anak prasekolah. Biasanya anak-anak ini tidak berbicara atau merespon dengan benar terhadap instruksi dan pernyataan verbal orang lain. Yang kedua ada kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities, yaitu yang pertama ada membaca atau disleksia. Disleksia merupakan kesulitan membaca, baik membaca permulaan maupun pemahaman. Yang kedua adalah menulis atau dysgrafia. Dysgrafia adalah kesulitan dalam menulis, ada yang memang karena gangguan pada motoris sehingga tulisannya sulit dibaca oleh orang lain, ada yang sangat lambat aktivitas motoriknya, dan juga ada hambatan pada ideomotorik sehingga sering salah atau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan apa yang dia tulis. Yang ketiga, ada matematika atau berhitung atau diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan dalam menghitung dan matematika. Hal ini sering dikarenakan adanya gangguan pada memori dan logika. Selanjutnya, ada penyebab. Menurut Natawijaya 1984, penyebab kesulitan belajar dapat berasal dari dua faktor, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal meliputi inteligensi, kurangnya bakat
khusus, kurangnya motivasi, situasi pribadi atau emosi, faktor jasmania, faktor bawaan seperti buta warna, kidal, dan cacat tubuh. Yang kedua ada faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sekolah seperti sikap guru, cara mengajar, situasi sosial, ruang belajar, dan waktu belajar. Situasi dalam keluarga siswa seperti sikap orang tua, dan juga yang terakhir ada lingkungan sosial. Selanjutnya ada dampak. Dampak ini terbagi menjadi 3, ada dampak dalam perkembangan kognitif. Masalah yang berkaitan dengan kesulitan memori juga meliputi kemampuan dalam menggunakan strategi kognitif untuk memecahkan masalah. Istilah kognisi digunakan dalam menggambarkan proses analisis masalah, membuat perencanaan, dan pengaturan yang diperlukan bagi solusi masalah itu. Anak-anak kesulitan belajar sering memunculkan sikap di dalam kelas yang menunjukkan kurang kemampuan dalam menganalisis, membuat perencanaan, dan pengaturan suatu masalah. Yang kedua ada dampak dalam perkembangan bahasa. Dalam suatu penelitian pada siswa sekolah dasar, ditemukan bahwa hampir 90% dari 242 siswa yang diklasifikasikan sebagai berkesulitan belajar ternyata memiliki kesulitan bahasa pada tingkat rendah sampai dengan tingkat sedang, menurut Gibbs and Cooper 1989. Yang ketiga ada perkembangan dalam sosial dan emosi. Menurut Leach 1987, menemukan pengalaman kegagalan yang berulang cenderung menciptakan suatu hubungan di mana si anak mengembangkan percaya dirinya yang mengarah pada perilaku adaptasi yang salah atau maladaptive behavior. Yang selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi dapat diartikan sebagai menemu kembali. Identifikasi dimaknai sebagai proses penjaringan, sedangkan asesmen dimaknai sebagai penyaringan. Identifikasi dilakukan oleh orang tua, guru, maupun tenaga pendidikan lainnya sebagai upaya untuk melakukan proses penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan seperti fisik, intelektual, sosial, emosi, atau tingkah laku dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Cara mengidentifikasi kesulitan belajar dapat dilakukan dengan mengamati perilaku anak dan kemampuan anak dalam aktivitas menulis, membaca, berhitung, dan mengeja. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi awal dan selanjutnya dilakukan asesmen yang meliputi asesmen perkembangan, akademik, non-akademik, formal, dan informal. Selanjutnya ada tujuan identifikasi untuk 5 keperluan, yaitu ada penjaringan atau screening, ada pengalitangan atau referral, ada pengklasifikasian, ada perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir ada pemantauan kemajuan belajar. Cara identifikasi dapat dilakukan berdasarkan gejala-gejala yang dapat diamati, yaitu ada gejala fisik, gejala perilaku, gejala hasil belajar, mengumpulkan data peserta didik dengan beberapa teknik pengumpulan data. Yang selanjutnya ada layanan pendidikan. Menurut Lerner 1985, ada 3 sistem atau layanan pendidikan yang paling banyak dipilih oleh sekolah, yaitu yang pertama kelas khusus atau special class. Sekolah yang menyelenggarakan kelas khusus biasanya menempatkan 10 atau 20 anak berkesulitan belajar dalam satu kelas. Pengelompokan dapat didasari atas taraf kesulitan atau faktor-faktor lainnya. Yang kedua ada ruang sumber resource room. Ruang sumber merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang membutuhkan, terutama yang tergolong berkesulitan belajar. Dalam ruang ini terdapat guru yang akan memberikan remedial dan berbagai media pembelajaran lainnya. Yang ketiga ada kelas reguler atau regular class. Dalam kelas reguler dirancang untuk membantu anak berkesulitan belajar, diciptakan suasana belajar
kooperatif sehingga memungkinkan semua anak, baik yang berkesulitan belajar maupun yang tidak, suasana belajar kooperatif diciptakan untuk menghindari terjadinya duplikasi pemberian layanan. Yang selanjutnya ada RTI atau yang terakhir, Response to Intervention adalah kerangka instruksi Yonal di mana sekolah dapat memberikan intervensi awal bagi siswa yang mengalami kesulitan akademik dan perilaku. RTI merupakan pendekatan multi-tier untuk membantu siswa yang berkesulitan belajar. Kemampuan siswa dipantau secara ketat pada setiap tingkah intervensi untuk menentukan kebutuhan akan instruksi yang semakin intensif. RTI telah dipromosikan sebagai alternatif metode atau mode pembedaan IQ untuk mengidentifikasi siswa dengan learning disabilities. Sebagian besar negara bagian telah mengembangkan atau sedang mengembangkan model RTI yang dapat digunakan oleh sistem sekolah, dan topik RTI sering sekali ditulis dalam jurnal pendidikan dan dibicarakan di konferensi profesional. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.